Semuanya. Potret gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah, apa kabar semuanya? Sehat ya, semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ini ya, sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita memakai sanitizer dulu ya, supaya menjaga-jaga atau gimana adanya wabah yang sekarang. Sambil berjalan, gimana teman-teman yang di rumah bisa puasanya lancar ya? Semoga yang menjalankannya mendapatkan pahala beribu-ribu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian hari ini kita akan mengadakan tema dengan judul Jangan sia-siakan bulan suci Ramadan. Wah, luar biasa ya temanya ya. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan video ini dengan sampai selesai. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mendapatkan pahala dari. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di sini walaupun berapa orang ya? 5 orang ya. Karena adanya wabah di luar sana, kita tidak bisa berkerumunan berbanyak-banyak orang. Mungkin saya ingin mengadakan kajian dengan jumlah 5 orang saja karena tidak boleh ada berkerumun di area-area tertentu. Mungkin kita langsung saja ya, Pak Obay. Oh ya, teman-teman, kami di sini mungkin kita belum tahu ya. Kita berkenalan dulu. Sekarang saya lagi ditemani oleh Bapak Ustadz Rahmat selaku narasumbernya. Nah, ini ditemani Kang Obay, Kang Musni, dan Pak Ustadz Ujang. Nah, teman-teman udah pada kenal mungkin ya. Siapa tahu yang nonton video ini ada yang udah kenal sama kita semua ya. Mungkin kita udah mau pagi ya, ini subuh menjelang pagi. Kita langsung aja saya lepaskan ke MC yang terbaik. Kang, silakan. Oke gitu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk mempercepat waktu juga tanggal malam lagi, kita akan menyaksikan terlebih dahulu pembacaan Al-Quran tilawalah dari Saudara Agus. Untuk itu waktunya silakan. Ustaz, ini kurang lancar gak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Langsung saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan tilawahan dari Saudara Agus yang begitu merdu ya. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian yang berjudul Jangan Disia-siakan di Bulan Ramadan ini. Dan untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada guru kita, sumber kita, Bapak Ustaz Ahmad. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini para jamaah menginginkan ada tausiah dalam rangka mengisi 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan 10 hari ini kita tambah semangat dalam beribadah untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama ikrar bersyahadat. Barangkali selama ini kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memurtadkan kita, yang mengeluarkan kita dari Islam. Siapa tahu kita punya pemikiran dan pemahaman yang tidak Islami, kemudian punya ucapan, punya kata-kata yang tidak Islami, punya perbuatan-perbuatan yang tidak Islami, sehingga kita keluar dari Islam tanpa disengaja, tanpa terasa. Oleh karena itu, untuk kembali menjadi muslim
kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mari bersyahadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah, kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan setelah kita ucapkan, kesalahan-kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi muslim sejati lagi. Wassalam yang pertama itu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selama di dunia ini sejak lahir sampai kita mati meninggal, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam yang kedua, selama di dalam kubur kita menunggu kiamat, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di tempat yang enak gitu. Kemudian wasalimnya itu adalah permohonan kita, semoga di hari kiamat nanti di padang mahsyar, di alam mahsyar, ketika orang sedang sibuk dengan urusan masing-masing, kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk menambah wawasan sehingga kita menambah semangat dalam beribadah, kata Abdullah bin Abbas, maksud saya Ibni Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hina su'ila ma khairul ayam. Dari Ibni Abbas, ketika Ibni Abbas ditanya hari apa yang paling baik. Ini kadang-kadang kita banyak pilihan kan, apalagi tukang-tukang usaha gitu kan, nyari hari yang baik, nyari waktu jam yang baik gitu kan. Nah, di sini diterangkan hari apa yang dikatakan baik. Ma khairus suhur. Kemudian bulan apa yang paling baik? Wa ma khairul amal. Kemudian perbuatan apa yang paling baik? 3 pertanyaan. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, khairul ayam yaumul Jumat. Sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat.
Hari Jumat yang paling baik. Kenapa dikatakan hari yang paling baik? Li'annahu sayyidul ayam, karena hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari, kepalanya hari Jumat. Makanya harus diperbanyak ibadah di hari Jumat atau di malam Jumat. A'tahullahu ta'ala li hadhil ummatil Muhammadiyah. Hari Jumat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan disia-siakan ketika malam Jumat. Kalau begadang semalam suntuk, main HP, main game dan sebagainya kuat. Nah, sementara untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah kita tidak kuat. Wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Ini yang sekarang kita hadapi. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi Lailatul Qadar. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau misalkan kita dapat satu kali dapat Lailatul Qadar, perasaan ibadah kita seumur hidup kita nggak bakalan sebagus itu kan. 1000 bulan ibadah yang terbaik. Wa fihi siyamul wajib. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini ada puasa wajib, puasa Ramadan. Selama bulan Ramadan kita berpuasa. Wali anat thawab naflu fihi kathabil fardi. Kemudian pahala di bulan Ramadan kalau kita mengerjakan yang sunnah, sholat sunnah, rawatibnya, tahajudnya, itu kathawabil fardi, bagaikan pahalanya sholat fardu, yang sholat sunnah. Makanya jangan ditinggalkan. Kalau fardu itu sekalian dengan sunnahnya, rawatibnya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Sedikitnya yang awal 2 rakaat, yang ba'danya 2 rakaat gitu kan. Itu dikerjakan. Pahalanya seperti pahala sholat fardu. Qala Abu Bakal Arwarok syahrul Rajab syahrul jar'i. Kemudian Abu Bakar Al-Waraq mengatakan syahrul Rajab itu syahrul jar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam kata Abu Bakar Al-Waraq. Wa syahrul Syaban syahrul syaki. Kemudian bulan Syaban, kalau kita berarti bulan Rawah gitu kan. Bulan Rawah itu bulan untuk menyirami, disiram tanaman yang kita tanam itu. Wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Kemudian di bulan Ramadan itu bulan panen seharusnya. Makanya ini benar-benar bulan-bulan kita berpanen. Dari menanam kita di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban kita sirami, dan di bulan ini kita panen. Ini makanya jangan disia-siakan panen di bulan Ramadan ini. Panennya umat Islam ini di sini, panennya umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Wa khairul a'mali sholatil shalawatil khamsi. Kemudian sebaik-baik amal as-shalawatul khamsu itu adalah melaksanakan sholawat yang 5 waktu liwaktiha, pada waktunya. Ini yang kadang-kadang kita banyak lalai kan. Iya, di masjid udah adzan, kita masih leha-leha di rumah. Itu harusnya sesegera mungkin ketika adzan sudah berkumandang, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat. Jangan Iya, jangan ditunda-tunda. Fa innaha abwabul amal. Karena apa? Karena sholat 5 waktu itu adalah pintu-pintu amal untuk yang lainnya.
Ada Ini ya. bahasanya juga katanya Pemat, yang nunda sholat fardu itu calon masuk neraka, apalagi yang tidak sholat gitu ya. Ya, saya baru dengar peribahasa itu. Saya baru dengar itu. Yang jelas bahwa sholat 5 waktu itu adalah pintu-pintu amal untuk yang lainnya. Faida putihati sholawat putihati sairul amal. Ketika sholat kita kerjakan, berarti kita sudah membuka pintu amal-amal yang lain. Makanya nanti di akhirat yang paling dulu dihisabkan sholat kan. Ketika sholatnya sudah bagus, maka yang lain udah dianggap bagus. Tapi ketika sholatnya rusak, yang lain ya lebih rusak berarti hitungannya. Ini pintu-pintu untuk yang lainnya. Wa idza sudat. Ketika sholat tidak dikerjakan, berarti kita sudah menutup pintu amal-amal yang lain. Itu penting sholat ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebentar. Tadi kan dibahas masalah Lailatul Qadar. Nah, saya mau bertanya, kalau yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ciri-ciri orangnya itu seperti apa, atau setelah dia mendapatkan perbuatannya seperti apa gitu. Ini yang sulit dibedakan seperti apa gitu kan. Jangankan orangnya, Lailatul Qadarnya kita sulit membedakan. Kalau orang banyak tahu pasti ini sulit. Cuman alim ulama ngasih tahu di hari-hari yang ganjil gitu kan, di malam-malam yang ganjil. Di malam-malam yang ganjil itu ada Lailatul Qadar. Yang ganjil tanggal berapa? Apa 21, 23, 25 gitu kan? Kita nggak tahu. Terus yang mendapatkan Lailatul Qadar apa nanti kehidupannya lebih baik apa tidak gitu kan? Masing-masing ada takdirnya orang untuk hidup. Masing-masing ada takdirnya. Siapa tahu yang dapat Lailatul Qadar memang lebih baik, ya alhamdulillah kan. Kalau misalkan dapat keburukan ya harus dengan sabar. Memang ini ujian hidup manusia kan. Jangan mau enaknya aja. Ini konsekuensi hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Konsekuensi diciptakan jadi manusia itu. Sholat memang berat, puasa berat, tapi kewajiban dari Allah harus dilaksanakan itu kan. Nggak bisa nggak itu, mau nggak mau itu mah, mau nggak mau, resiko. Iya, tidak bisa bulan ini di luar bulan Ramadan harus dikodok kan, harus dikodok. Itu saking penting-pentingnya. 6 hari itu bagaimana? 6 hari bagaimana? Ya kalau bulan Ramadan ya sebanyak yang ditinggalkan bulan Ramadan. Ya yang bodoh itu yang sunat itu. Oh kalau yang sunat itu yang sawalan. Nah ya sawalan itu 6 hari di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal. 6 harinya mau misalkan hari ini Lebaran, besok puasa silakan gitu kan. Mau ditunda dulu seminggu silakan, mau langsung 6 hari silakan, mau acak-acakan silakan. Yang penting ada 6 hari di bulan Syawal gitu kan, Syawalan. Yang lebih baik katanya hari ini Lebaran gitu kan, besok sudah puasa, yang lebih baik. Soalnya perutnya masih kuat, masih enak, masih biasa gitu kan. Kalau ditinggalkan nanti malah malas. Ada yang lain? Ustaz aja nih. Dilanjut ayat. Gimana kalau kita sholat? Ini tidak dengar. Kita sholat, imamnya tuh beda tuh agak kayak apa namanya? Imam Syafi'i seperti Imam Hambali. Mohon pertanyaan apa Ustaz? Sebenarnya kalau yang disembahnya Allah nggak jadi masalah. Biasanya yang suka jadi masalah antara kita dengan imam yang lain itu dikunut kan. Dia dikunut, kita enggak gitu kan. Nah itu yang jadi masalah. Selama masih menyembah Allah ya nggak apa-apa kita ngamum. Jadi sah. Iya sah.
nggak apa-apa. Mazhabnya gitu. Ya iya, justru yang sering kita tonjolkan perbedaannya, kenapa yang tidak persamaannya gitu kan, sehingga kita melihat yang lain, oh ini bukan teman kita, ini yang merusak kita itu kan, bukan teman kita ini, soalnya beda sholatnya, banyak macamnya, nanti ada yang diangkat begini, ada yang didorong begini, ada yang disimpan di sini, ada disimpan di sini, ada yang di sini gitu kan, itu macam-macam sholat, laganya kayak begitu. Tapi kalau yang dimaksudnya adalah Allah, nggak apa-apa ngamum. Cuman pengetahuan kita aja yang masih dangkal, pengetahuan aja, gitu kan. Sehingga ketika berbeda dengan kita, ini bukan teman, iya kan? Padahal sama-sama sholat, sama-sama menyembah Allah. Yang dibaca Fatihah, iya kan? Yang dibaca Fatihah, oh sama Fatihahnya, ya nggak apa-apa ngamum. Kalau tidak sama baru yang pemuka juga nggak sah. Iya tuh. Ya, makasih. Ya iya, soalnya kan kita beda imamnya sana kan. Sementara kita ngamum kan. Ngamum ke sana. Selama berapa hari kita di sana sholat? Kalau yang haji 40 hari kan? Ya, sholat kita nggak sah berarti ngamum di sana. Selama yang disembah Allah, ya kita bergabung aja gitu kan. Makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam. Kemudian selanjutnya an ba'dil hukama rahimallahu taala arba'atun minal hisal hasanatun. Sebagian dari hukum, ahli hukum mengatakan ada 4 perkara ini dianggap bagus gitu kan. Walakinahu arba'atun minha ahsanu, tetapi ada 4 yang lainnya yang dianggap lebih bagus. Yang pertama, al-haya minar rijal hasanun. Rasa malu dari laki-laki itu bagus. Laki-laki punya malu bagus ini. Walakinahu minal mar'ah asan. Tetapi punya rasa malu dari seorang wanita itu lebih baik. Ini sekarang yang jadi godaan wanita ini kan. Rasa malunya sudah hilang. Ya coba kalau sering lihat YouTube kan. Iya, kalau di sini kita masih rapi-rapi aja. Kalau di YouTube bikin semangat kita nonton gitu kan. Biar nggak bosen gitu kan. Namanya tukang dagang, hari ini keluarin yang ini, hari ini keluarin dicari terus biar semangat kan. Ternyata uang kita yang dobol, yang lain yang untung gitu kan. Ini rasa malu dari perempuan sudah hilang. Wal adlu min kulli ahadin hasanun. Kemudian rasa adil atau berlaku adil gitu kan. Berlaku adil, berbuat adil min kulli ahadin, dari semua orang, hasanun itu bagus. Ketika kita berbuat adil kepada orang lain itu bagus. Walakinahum minal umaro ahsanu, tetapi keadilan dari pemerintah itu lebih bagus. Ini yang sekarang lagi omong ini pemerintah kan. Lagi ramai, kasihan pemerintah ini. Cita-citanya bagus, mau memberi kan. Ada yang menjelek-jelekan, ada ya iya yang tidak kebagian itu kan. Yang tidak kebagian jelek-jelekin, yang kebagian alhamdulillah gitu kan. Kasihan jadi umaro ini. Baik diomong orang, jelek apalagi gitu kan. Resiko jadi pemimpin itu. Dianggapnya kurang adil. Ya disinilah kita jangan menggantungkan diri kepada pemerintah. Harusnya kan kita punya sendiri gitu kan. Jangan jadi beban pemerintah. Kalau pemerintah ngasih gitu kan, ya terima. Enggak ngasih ya jangan ngarepin gitu kan. Soalnya uang siapa yang dikasih itu? Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan hutang kita juga itu. Selanjutnya wa taubat minasyaikh hasanun. Bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dari kakek-kakek, dari orang tua. Hasanun itu bagus. Orang tua rajin sholat, bagus. Rajin ngaji, bagus. Rajin sodako, bagus orang tua. Walakinah mina syab ahsan. Tetapi dari pemuda yang rajin ibadah, yang tobat kepada Allah itu lebih bagus. Ini pemuda kan
emosinya masih tinggi gitu kan, nafsunya masih gede, tapi sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, mau beribadah. Ini lebih bagus dari kakek-kakek. Kalau kakek-kakek masih bentar lagi mau kembali gitu kan, kapan mau siap-siap? Ya udah kakek-kakek masih lalai aja main-main gitu. Ini pemuda yang sudah mempersiapkan diri, taat, tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus. Waljud minal agniya, kemudian pemurah minal agniya dari orang kaya, hasanun, bagus. Orang kaya pemurah, penderma gitu kan, rajin sedekah, rajin menolong orang kaya, bagus itu. Walakinahum minal fuqara hasanu, tetapi kalau itu pemurah itu dari orang miskin, ini lebih bagus. Sudah miskin tapi masih mau memberi orang lain. Ada kira-kira enggak? Ini buat kamu aja. Bu, ada sedekah. Oh, buat itu saja yang lebih penting. Jarang kan? Jarang. Pak Ujang, ada sedekah. Buat orang lain aja, jangan buat saya. Jarang kan? Oh, terima kasih gitu kan. Mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah kan gitu kan. Jarang. Aduh, kalau ada itu lebih bagus dari orang kaya itu. Kalau orang kaya mengembalikan pemberian ya bagus. Ini orang miskin mengembalikan pemberian gitu. Bagus, ada pemberian ini. Oh, jangan buat saya, buat itu aja yang lebih parah dari saya gitu kan. Itu 4 perkara yang bagus dan yang lebih bagus. Ya? Iya. Kemudian ada 4 perkara lagi, masih dari ahli hukum juga. Arbaatun qabihatun, 4 perkara ini dianggap jelek. Lakinahu arbaatun minha akbah, tetapi 4 lagi lebih jelek. 4 perkara dianggap jelek, tapi yang 4 lagi dianggap lebih jelek gitu kan. Yang pertama, adzambu minasyab qabihun, perbuatan dosa dari seorang pemuda, dari anak muda, baik laki-laki mau perempuan, jelek. Qabihun wa minasyekh akbahun, tetapi kalau perbuatan dosa ini dilakukan oleh orang tua, itu lebih jelek. Kapan mau jadi contoh bagi yang pemuda? Iya kan? Kapan mau jadi contoh? Pemuda berbuat buruk jelek, orang tua berbuat buruk lebih jelek. Wal istighol bid dunya minal jahil qabihun, kemudian sibuk dengan dunia, ini yang paling sering dikerjakan orang kan, tenggelam dengan dunia. Minal jahil, bagi orang bodoh, qabihun, jelek itu. Wa minal alim akbahun, sibuk dengan dunia bagi orang yang alim, orang yang mengerti ilmu agama, akbahun itu lebih jelek. Sudah adzan dipanggilnya sudah ustaz lagi ya. Oh, kemana ini imam gitu kan? Wah, masih di sawah, masih di kantor, masih di tempat kerja gitu, nggak ada. Lebih jelek itu. Oh, masih dagang pak gitu kan? Masih di sawah pak. Aduh, jelek itu dari orang alim. Padahal sudah di orang tuakan, dituakan itu kan. Apalagi pangkatnya udah jadi ustaz, jadi ajengan itu. Jadi tidak memberikan edukasi yang baik Ya iya, tidak memberikan edukasi kepada yang lain. Kapan jadi contohnya ini? Jadi dari orang yang bodoh ketika dia sibuk dengan dunianya jelek, dari orang yang alim, orang yang sudah ngerti gitu kan, yang sibuk dengan dunia itu lebih jelek lagi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa buddan. Diriwayatkan bahwa Kangjeng Nabi Muhammad SAW berkata, siapa orang
yang tambah ilmunya. Ini tukang-tukang ngaji, tukang rotinan, tukang sekolah, tukang masantren gitu kan, tambah ilmu setiap harinya. Walam yajad fid dunya juhdan, tetapi di dalam hidupnya tidak tambah juhud. Juhud itu tidak senang dengan kemewahan dunia. Juhud itu. Lam yazdad minallahi ta'ala illa budan, maka tidak bertambah-tambah kepada Allah kecuali semakin jauh. Ini kadang-kadang kita yang sekolah memang ngajarnya duit kan, biar gampang nyari duit. Yang masantren sama. Apalagi ingin jadi penceramah gitu kan. Wah, biar jadi penceramah masantren yang jauh, yang mahal, biar panggilannya gede. Itu iya, banyak job. Itu sudah meleset dari tujuan. Semakin banyak ilmu pengetahuan, seharusnya kita semakin pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya itu kan. Wa takasul fi ta'at min jami'in nasi qabihun. Kemudian bermalas-malasan di dalam taat bagi semua manusia qabihun. Ini kebanyakan manusia ketika menjalankan perintah Allah banyak bermalas-malas. Ini jelek ini. Berjamaah tidak mau, jelek. Pengajian rutin jarang hadir, jelek itu. Wa minal ulama akbahun. Tapi dari alim ulama ini kalau kita bermalas-malas itu lebih jelek dari orang alim yang sudah tahu, pulang dari pesantren, sering pengajian rutin gitu kan. Tapi ketika menjalankan ibadah masih malas-malas, itu lebih jelek dari manusia yang umum gitu kan, manusia yang awam, yang biasa-biasa saja. Watakabur minal agniya qabihun. Kemudian kesombongan minal agniya dari orang kaya, qabihun itu jelek. Masa merasa bangga kan, punya harta benda banyak, oh saya punya ini, itu jelek. Wa minal fuqara akbahun. Ini yang paling jelek. Ada kesombongan dari orang fakir. Apa yang disombongkan gitu kan? Apa yang disombongkan? Orang fakir sombong, kalau orang kaya sombong ya wajar ya. Wajar. Duit banyak, kendaraan ada gitu kan, rumah mewah, sawah luas, rumah mentereng. Ini orang fakir sombong. Apa yang disombongin gitu kan? Makanya itu lebih jelek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi untuk mengakhiri acara ini? Udah cukup? Iya. Untuk itu mungkin saya ada pertanyaan Pak Ustaz. Untuk di bulan Ramadan ya, kita kerja seharian menahan haus dan iya. Nah, kita kerja itu keluar terus keringat sehingga kita kehausan, haus benar-benar haus gitu Pak Ustaz. Nah, sampai tubuh pun bergetarang, mata pun merasa buram gitu. Setidaknya merasakan mau pingsan gitu Pak Ustaz. Tapi kita ingin terus berpuasa gitu. Terus apakah puasa itu puasanya alangkah baiknya dibatalkan saja atau diteruskan saja gitu? Kalau memang itu membahayakan tubuh kita, kondisi badan kita bakal jadi sakit, sebaiknya berbuka. Orang yang dalam perjalanan aja boleh dia berbuka gitu kan, yang perjalanan jauh boleh berbuka. Tapi perlu diingat, berapa hari kita berbuka karena kecapean gitu kan. Di luar Ramadan harus segera dikodok. Iya, harus segera dikodok. Tidak ada yang berat kalau memang kita mau gitu kan. Tidak yang berat. Kalau memang dirasakan hari ini berat,
Udah buka aja. Jangan sampai lantaran puasa kita sakit. Karena apa? Puasa itu menyehatkan. Sekiranya kita malah jadi parah, ditunda dulu. Orang sakit nggak boleh puasa kan? Nggak boleh. Sembuhkan dulu, baru nanti puasa. Itu. Sekarang kita puasa, mau sakit ini badan ini. Jangan-jangan kita ke rumah sakit gitu kan? Lebih baik buka daripada kita keluar duit banyak. Itu? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Yang lain Pak Obay? Cukup ya? Iya. Mungkin ada satu lagi Pak Ustaz ya. Mungkin ini di luar tema ya, atau di luar judul. Mungkin yang selaku saya yang belum menikah ya Pak Ustaz ya. Mungkin yang udah menikah ya udahlah, jangan nyindir. Terutama Kang Obay nih nyindir terus nih, belum Agus kenapa belum nikah nih. Nih mungkin saya doa aja ya, ngomong sama Pak Ustaz yang lain udah pada menikah, saya malu soalnya. Pak Ustaz, ini tentang pribadi saya ya Pak Ustaz. Saya mencintai atau ada seorang akhwat ya yang ingin diseriusin Pak Ustaz. Kan kata istilahnya kalau kita mencintai seseorang berlebihan, Allah akan pasti cemburu kepada kita. Nah justru itu saya mencintai akhwat tersebut itu menjauhi gitu. Menjauhi itu bukan berarti tidak sayang atau tidak cinta Pak Ustaz, hanya menjauhi larangan Allah saja gitu. Tapi kan kita nggak tahu dia si akhwat itu jodoh kita atau belum. Nah maka dari itu saya ingin menunggu gitu Pak Ustaz, menunggu akhwat tersebut mau intinya mau dilamar gitu. Kan untuk sekarang orang tuanya belum mengizinkan untuk akhwatnya menikah dulu. Sekarang tujuan saya ingin menunggu dulu Pak Ustaz. Jadi gimana ya, kan nggak tahu jodoh atau enggaknya, saya ingin menunggu. Jadi ingin memastikan Pak Ustaz, akhwat tersebut itu jodoh saya atau bukan gitu. Contohnya gini, menunggunya hal kalau memang bukan jodoh Agus misalkan, dia pasti dilamar orang lain. Kalau dia jodoh Agus, akhwat tersebut pasti dia nikahnya sama Agus gitu kan. Nah apa boleh Agus menunggu sampai dia menikah, memastikan jodoh Agus atau bukan gitu. Suatu saat nanti di bulan-bulan tertentu Agus akan ingin melamarnya gitu. Jangan menggantung diri orang. Kalau memang kamu cinta, pastikan aku akan melamarmu. Berikan kepastian, berikan harapan yang positif. Adapun nanti setelah kita mengatakan itu jodoh atau tidak, nanti di masa depan kelihatan, gitu kan? Nah, betul nggak? Jangan menggantungkan harapan. Ini Agus ini betul-betul enggak gitu kan? Nanti kalau orang lain datang mau melamar gimana? Perasaan Agus pernah dekat sama saya, gitu kan? Saya kalau terima yang ini, kekasihan Agus nanti. Kalau nggak diterima, sayang ini kan? Makanya berikan kepastian. Beban. Iya, jangan jadi beban. Kalau bisa langsung orang tuanya, Pak, anak bapak mau saya lamar. Pastikan. Ciri. Iya, kasih tanda. Adapun nikahnya belum waktu, gitu kan? Tunda dulu. Karena misalkan karena undang-undang gitu kan? Karena terhalang oleh undang-undang. Tunda dulu, kasih kepastian. Orang lain jangan digantung. Gitu. Bisa nggak seperti itu? Jangan menunggu, biarin aja nanti lamar orang apa enggak ya? Jangan, kasih kepastian orang. Kalau memang serius, kenapa tidak? Terima atau enggaknya? Iya, terima atau tidak, tembak langsung sama orang tuanya. Kata orang tua katanya, mau sholat mau enggak, nyuruh mah harus. Iya, itu. Jadi intinya harus ada keberanian untuk Iya, harus ada keberanian, harus agresif lah laki-laki gitu loh. Ngomong-ngomong nih Pak Ustaz, Pak Obay nih dia terus dia senyum terus. Iya, tuh udah gede Udah kapan lagi gitu kan? Udah gede kapan lagi? Iya. Iya mungkin Ustaz di bulan tertentu
saya ingin mencoba untuk memberanikan diri saya, Ustaz. Begitu. Saya minta doanya saja kepada semuanya, semoga dilancarkan dan Ya, bisa iya. diterima sama kedua orang tuanya. Amin. Jadi siapa yang mau menikah dengan tujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Makanya harus agresif sebagai laki-laki. Jalur. Iya. Udah ini selesai? Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kajiannya Pak Ustaz dan para hadirin. Sampai bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan kajian hari ini membawa hikmah buat kita semua. Amin ya Allah, amin. Kita di sini dan teman-teman di rumah. Untuk itu saya tutup saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pakai. Kita yang